Kalau kita ingin menentukan di manakah critical depth-nya, maka kita nanti akan berbicarakan tentang critical flow-nya. Ketika kedalaman kita, nanti kedalaman airnya lebih besar dari critical depth, maka flow-nya subcritical. Oke. Sementara kalau Froude number kurang dari 1, flow-nya subcritical. Oke. Kalau kedalaman kita lebih kecil dari critical depth, flow kita supercritical. Oke? Lihat nih. Top channel width terhadap kedalaman sangat penting terhadap penentuan kedalaman critical. Jadi tergantung. Tadi kan makanya saya nanya bentuknya seperti apa sih kira-kira? Apakah segitiga? Apakah lingkaran atau trapesium? Gitu. Kita lanjut. Contoh, misalnya nih ada pertanyaan, kita masih di kondisi yang bentuk dari penampangnya itu ya kayak gini-gini aja, biasa-biasa aja, oke? Yang pertama adalah contohnya tadi ini, masih tadi yang sama kan? Misalnya masih di dasarnya 4 meter dan kita mau cari dengan kondisinya Y ya, kedalamannya Y berubah-berubah. Oke, Q-nya masih dibuat sama, debitnya 10 meter kubik per second. Kalau kedalaman air kita 0,25 meter, apakah alirannya adalah supercritical atau subcritical? Oke? Untuk menyelesaikan masalah ini, ada dua cara. Yang pertama adalah kita hitung Froude number-nya. Oke, sip, kita lihat. Oh. Kita hitung Froude number-nya. Froude number-nya ini kembali ini kalau kita rubah dia dalam bentuk Q ya. Kita punya debit, jadi faktor kecepatannya itu diganti jadi debit, gitu intinya. Kita Q-nya tahu, T-nya tahu, T-nya itu luas atasnya nih. Terus G kali A-nya tahu, G-nya tahu, oke? Q-nya 10 meter kubik per second, kita kuadratkan dikali 4 meter tuh ini nih. G-nya 9,81, A-nya apa A-nya? A-nya adalah luas dari, sebentar saya lagi. A itu dari ini nih. 4 kali berapa itu kita? 0,25. Untuk kasus yang pertama. Kita masukin Froude number-nya, kita ketemu, oh ternyata nilainya 6,38. Oke, ingat, kalau Froude number-nya lebih besar dari 1, apa? Kita coba aja, kalau misalnya kita. Kalau Froude number-nya lebih besar dari 1, dia supercritical. Oke. Maka kasus yang pertama ini adalah kita supercritical. Yang kedua gimana? Sama juga, tinggal tinggal kita hitung aja, ketemunya adalah 0,571. Kalau Froude number-nya kurang dari 1, maka dia subcritical. Oke. Itu cara pertama. Cara kedua adalah lewat penggunaan grafik tadi. Kita tahu kedalamannya nih. Kedalamannya tadi adalah 0,25. Oke, berarti 0,25 itu kurang lebih di sini kan ya. Lihat grafik yang paling bawah. Oke, berarti dia di sini kan. Ingat tadi apa? Kalau dia di bawah sini dia supercritical. Berarti kalau dari grafik ini, kalau kedalamannya 0,25 berarti dia supercritical flow. Oke. Terus yang dua, 1,25. Kalau dia 1,25 berarti kan di sini kan. Oke. Kalau 1,25 berarti di atas
di atas garis yang membelah dua si energi minimumnya di sini berarti dia subcritical low. Oke? Semoga dimengerti. Ini mah mudah. Siap, lanjut ya. Kita punya yang disebutnya kedalaman alternatif. Contohnya nih, misalnya kalau tadi adalah jadi misalnya gini, kita punya masih kasus yang sama ya. Penampang dengan kotak dengan kotak bentuknya kotak dengan debit yang masuknya 10 meter kubik per second dan bawahnya adalah penampang bawahnya panjangnya adalah 4. Ini persamaan spesifik energi kita. Sekarang pertanyaannya adalah berapa sih spesifik energinya kalau Y-nya sama dengan 0,5 meter? Oke. Saya sudah menghitungnya. Kalau Y-nya 0,5, Q-nya 10, bawahnya 4, maka kita punya spesifik energinya adalah 1,7741. Kalau teman-teman nggak percaya, coba teman-teman kerjakan pakai coret-coretan di tangan. Coba kerja sendiri deh. Ini saya ketemunya 1,7741, satuannya apa? M. Oke, 1,77 ya. Berarti 1,77 itu, oke, berarti kita punya 1,77. Berarti kita dengan kedalaman, misalnya di sini ya, 0,5 tuh ini, maaf, 0,5 meter. Kita punya 1,77. Di sini, ini 1,77 nih. Spesifik energinya. Oke? Ternyata dari grafik ini, dari fenomena kita tahu bahwa untuk jadi nih kalau kita tarik garis ke bawah nih, ini kan energi semua nih. Ini E. Ternyata aliran air yang menghasilkan energi 1,77 itu ada dua tempat. Yang satu di kondisi apa tadi? Supercritical, yang satu lagi di kondisi subcritical. A dan B. Jadi dengan satu energi yang sama itu ada dua kedalaman yang berbeda. Apa sih maksudnya? Ngaruhnya adalah ya tadi real application-nya. Bahwa kalau misalnya kita menginginkan satu kondisi tadi misalnya dari satu kondisi kedalaman tertentu, maka ternyata kedalaman ini tuh untuk kedalaman yang kita inginkan ini itu bisa dicapai dengan kedalaman yang berbeda. Bayangin misalnya konsepnya kita coba gini. Kita ingin ketika kita punya kedalamannya 1,5, kita punya spesifik energi tertentu, maka ternyata spesifik energi tertentunya bisa dicapai dengan kondisi pada kedalaman yang lebih rendah. Gitu. Jadi, ini ngaruhnya nanti ketika kita mau memilih kira-kira nanti kedalaman salah satu kegunaannya. Kira-kira kalau nanti kita punya saluran, itu kita bisa bikin dia lebih dalam atau lebih tinggi. Energinya sama. Yang membedakannya adalah apa? Jenis dari alirannya. Apakah dia subcritical atau supercritical.